Selamat malam, sahabat Santosasi Ministry. Apa kabar sahabat pada malam hari ini? Semoga sahabat dalam keadaan baik-baik saja. Sebelum beristirahat, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Namun, marilah kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari-hari yang Tuhan berikan untuk kami. Kami bisa merasakan kasih setia Tuhan. Kami bisa beraktivitas kemanapun kami pergi, Tuhan. Dan kami bisa merasakan apapun dalam dunia ini. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berilah kami hati yang tenang, dan berilah kami hikmat agar kami bisa mengerti tentang isi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nats kita pada malam hari ini terdapat dalam Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Dalam kehidupan kita, tidak mudah untuk hidup mengalir bersama Roh Kudus, karena kita memiliki kecenderungan untuk memberontak dan menuruti keinginan daging kita. Sebab roh memang penurut, tetapi daging lemah. Atau yang tertulis dalam Matius 26 ayat 41. Roh Kudus adalah penurut, tetapi daging kita adalah pemberontak. Selama daging kita terus dominan, atau selama kita masih hidup menuruti keinginan daging kita, sehingga manusia, roh kita menjadi lemah. Itu tandanya bahwa aliran Roh Kudus yang ada di dalam kita hanya sampai pada pergelangan kaki saja. Karena itu, kita harus meningkatkan intensitas hubungan kita dengan Tuhan melalui doa dan perenungan akan firman-Nya, dan juga bila perlu kita harus berpuasa supaya kita lebih dekat kepada Tuhan, sehingga kita bisa bertumbuh menuju kepada kedewasaan rohani, saat dimana manusia roh kita akan lebih muncul daripada manusia jasmani. Pada saat itulah kita akan hanyut dan tenggelam di dalam sungainya Tuhan. Langkah kaki kita pun akan mengikuti kemana Roh Kudus menuntun dan membawa kita. Salah satu sifat dari kuasa Roh Kudus adalah mengalir seperti aliran air. Dalam Yehezkiel 47 ayat 1-12, Roh Kudus digambarkan sebagai aliran sungai Tuhan. Pada waktu itu, air yang keluar dari bait suci tingginya masih sebatas pergelangan kaki. Namun, pada waktu tertentu, aliran sungai itu akan semakin naik sampai ke lutut, lalu sepinggang, dan akhirnya aliran itu semakin tinggi menjadi sungai, sehingga seseorang dapat berenang, bahkan bisa hanyut dan tenggelam di dalamnya. Suatu sungai yang tidak dapat diseberangi lagi. Begitulah keberadaan orang percaya yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus, yaitu mengikuti aliran kuasa Roh Kudus. Seperti tokoh Alkitab Abraham. Abraham adalah salah satu contoh tokoh Alkitab yang hidupnya mengalir bersama Roh Kudus. Buktinya, ketika dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya ke suatu tempat di mana ia tidak tahu, secara pasti ia tetap taat mengikuti tuntunan Tuhan. Bukan hanya itu, di setiap kota yang disinggahinya, ia tak pernah lupa untuk mendirikan mezbah persembahan bagi Tuhan, dan Tuhan berkenan atas persembahannya. Yang jadi kesimpulan untuk kita adalah, marilah kita hidup bersama dengan Tuhan, mengalir bersama dengan Tuhan, dan hidup untuk mengandalkan Tuhan, karena hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Dan menjadi pedoman untuk kita adalah kita harus mengalir bersama Tuhan. Artinya kita mau dipimpin oleh Roh Kudus, berjalan bersamanya, dan taat kepada perintah dan kehendak
kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati agar kami bisa bertumbuh dan kami bisa berjalan bersama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, amin. Apabila saudara-saudara membutuhkan dukungan doa, mari saudara-saudara meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih.